Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Citrasari dari kelas B Saudara semester 2. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hikmah dan hidayahnya serta kemudahan kami dalam menyusun makalah ini yang berjudul Taklim dan Ta'dib. Nah, baiklah, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Mari kita simak video selanjutnya. Taklim dan Ta'dib, latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam membangun sebuah peradaban, khususnya peradaban yang sangat islami, sebagaimana yang dijelaskan dalam peradaban. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Iqra. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berhubungan dengan pendidikan. Proses dakwah Rasulullah pun dalam menyebarkan Islam dan membangun peradaban tidak lepas dari pendidikan Rasul terhadap para sahabat. Dimulai dari sebuah rumah kecil, Darul Arqam, sampai membentang ke seberang benua. Diawali beberapa sahabat sampai tersebar ke jutaan manusia di penjuru dunia. Taklim secara bahasa atau secara etimologi, taklim merupakan bentuk dasar dari kata allama alimu ta'liman, yang berarti pengajaran. Dalam Al-Quran, kata ta'lim muncul dalam berbagai surat. Menurut istilah atau secara etimologi, kata ta'lim adalah merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, serta keterampilan. Selanjutnya Ta'dib mengatakan bahwa Talib mengatakan bahwa taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepadanya ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengajarkan sesuatu ilmu, maka dia memperoleh pahala yang mengamalkannya." Taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan kognitif atau semata-mata. Hal ini memberikan pemahaman bahwa taklim hanya mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar atau mu'allim dan yang diajar atau muta'alim. Misalnya pada surat Yusuf ayat 6. Berarti ilmu pengetahuan yang dimaksud diajarkan atau dialihkan kepada nabi dan takbir mimpi. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat 4, ilmu yang dimaksud adalah ilmu terburu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu berburu. Taklim juga mewakili ungkapan proses dari tahu menjadi tidak tahu. Dari perkataan Sa'ad bin Waqqas, memberi makna anak-anak yang tidak tahu tentang perkataan Sa'ad, memberikan makna-makna anak yang tidak tahu tentang riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan sehingga menjadi tahu.
Namun istilah ta'lim dari beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa ilmu yang bisa untuk dialihkan meliputi semua ilmu, termasuk di antaranya yaitu adalah ilmu sihir. Sehingga memang istilah lebih dekat daripada pengajar bukan berpendidikan. Karena berpendidikan dalam pengertian Islam tentu saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik sesuai peran dan fungsinya di dunia ini menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat digarisbawahi yaitu taklim berorientasi pada pengajaran. Dengan kata lain, seorang guru hanyalah sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Setelah menyampaikan, guru tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah diterima muridnya. Ranah yang ditekankan pada konsep taklim adalah kognitifnya, berupa pemahaman akan sesuatu. Cakupan pada konsep taklim sangat sempit karena prosesnya hanya pada saat bertatap muka atau saat melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, ta'dib. Secara bahasa, ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata addaba yaudibdu. Addaba yaudibdu ta'diban, yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, ta'dib dapat diartikan sebagai proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Menurut Profesor Wan Daud, Al-Quran menegaskan bahwa contoh ideal bagi orang yang beradab adalah Nabi besar Muhammad SAW yang oleh kebanyakan sarjana Muslim disebut sebagai manusia sempurna atau manusia universal, atau bahasa lainnya adalah al-insan al-kulli. Oleh karenanya, pengaturan administrasi pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam haruslah merefleksikan manusia sempurna. Faktanya bahwa pendidikan Nabi besar Muhammad SAW dijadikan Allah sebagai pendidik yang terbaik, didukung oleh Al-Quran yang menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW yang mulia. Suri tauladan yang baik ini kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi besar SAW. Dalam hal ini, jika seorang itu telah beradab, secara otomatis telah memiliki ilmu benar secara mempunyai tujuan kehidupan yang jelas, mencakup spiritual dan material. Oleh karena itu, pemilih istilah-istilah kunci dalam dunia pendidikan dapat sangat menentukan perkembangannya pendidikan Islam di masa depan. Ta'dib ini dapat mencetak manusia yang beradab, dapat terhindar dari sifat-sifat kezaliman atau zulm, kebodohan atau jahl, dan kegilaan atau junun. Sebab ilmu tidak dapat dipindahkan atau diajarkan, atau bahasa lainnya adalah transfer of knowledge dengan sempurna oleh seseorang guru kepada muridnya dalam proses pendidikan, kecuali jika telah mempunyai adab terhadap berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan.
Adapun takdib berorientasi pada pendidikan dan pelatihan. Cakupan konsep takdib lebih luas dibandingkan dari cakupan taklim. Karena selain mengajar, guru juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai dalam aktivitas. Pembelajaran juga memberikan pelatihan dan pembinaan, sehingga murid tidak hanya tahu dan pemahaman terhadap ilmu, tetapi juga dapat melaksanakan ilmu yang telah didapat dalam aktivitas kehidupannya. Selanjutnya, analisis perbandingan antara taklim dan takdib. Analisis perbandingan antara taklim dan takdib. Istilah taklim dan takdib dapatlah diambil suatu analisa jika ditunjukkan dari segi penekanannya terdapat titik perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, apabila dilihat dari unsur kandungannya, terdapat keterkaitan yang saling mengikat satu sama yang lain, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Dalam taklim, titik tekannya adalah penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, serta tanggung jawab dan penanaman amanah kepada seorang anak yang dididik. Oleh karena itu, taklim di sini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang dalam hidupnya dan berperilaku yang baik. Adapun takdib, tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar-benar ada pada dalam diri seseorang yang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Dengan pemaparan kedua konsep di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu keduanya mempunyai satu tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu menghantarkan anak didik menjadi yang seutuhnya, atau dalam kata lain yaitu perfect man, sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik. Konsep taklim hanya menekankan pada transfer of knowledge atau aspek kognitif dan pengajaran agar proses pendidikan berjalan secara konferensif, yakni mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan ranah efektif. Maka al-atas menawarkan konsep takdib. Prinsip taklim dan takdib yang pertama adalah taklim. 1. Pengamalan yang benar dalam mendidik pribadi. Kedua, kemauan untuk mengetahui. Yang ketiga, menimba pengetahuan. Yang keempat, keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, mencari pedoman perilaku yang baik. Adapun prinsip takdib yang pertama yaitu penguasaan ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah kepada anak. Yang kedua, kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Yang ketiga, pengetahuan atau bisa disebut juga unsur-unsur ilmu. Dan yang keempat, instruksi taklim. Dan yang terakhir,
pembinaan yang berpola secara terus-menerus atau terbiah. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan di atas, yaitu ta'lim adalah pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan serta keterampilan. Takdib adalah proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Jika ditinjau dari segi penekanannya, terdapat titik perbedaan antara ta'lim dan takdib. Namun apabila dilihat dari unsur kandungannya, terdapat makna yang saling mengikat, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Yang saling mengikat yakni memelihara dan mendidik anak. Taklim titik tekanannya adalah pada penyampaian ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, taklim di sini mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam hidupnya, pedoman perilaku yang baik. Takdib, titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Takdib mencakup unsur-unsur ilmu dan instruksi atau ilmu dan taklim. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf karena kekurangan hanya dari saya dan kelebihan ada di Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.